Selamat datang di ibadah keluarga online GKJ Bekasi Timur. Informasi ibadah anak. Bagi keluarga dengan anak usia 1-10 tahun, dianjurkan untuk memakai liturgi ibadah anak online yang sudah tersedia. Akhir-akhir ini, ketenangan menjadi barang mahal, sebab semuanya terasa tak lagi sama, tak lagi normal. Harus apa? Tanya si akal. Jangan bebal. Pergi pun tak boleh asal. Jiwaku, jangan merasa sial. Bukankah firman-Nya mengawal? Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Itu harus jadi bekal. Jangan hanya untuk personal, terapkan juga dalam kehidupan sosial. Bagikan ketenangan itu, dan itulah amal. Mari hening sejenak. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Apa kabar? Orang biasanya akan menjawab luar biasa. Ya, memang luar biasa. Kita bisa sampai di titik ini dalam menghadapi pandemi, itu saja sudah luar biasa, bukan? Tapi mungkinkah di antara kita ada yang kabarnya biasa-biasa saja? Bahkan mungkin masih belum merasa luar biasa. Sehingga bisa jadi ketika ditanya, apa kabar? Dia sebenarnya ingin menjawab, biasa saja, situasiku tak terlalu baik, semua terlalu berat buatku. Itu bukan tanda tak beriman, bukan? Sejauh kita tahu kepada siapa pertolongan sejati kita dapatkan. Saudara-saudaraku, jika kabar saudara hari ini memang luar biasa, marilah memasuki ibadah ini dengan ucapan syukur sebab penyertaannya. Dan jika saudara merasa kabar saudara biasa saja dan tak terlalu baik, maka marilah memasuki ibadah ini dengan sebuah keyakinan Allah memberikan ketenangan pada jiwa saudara. Mari bersama menyanyikan Lingkupiku, dinyanyikan 2 kali. Lingkupiku dengan sayapmu,
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ingatlah senantiasa hukum kasih dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari nyatakan kasih satu sama lain kepada anggota-anggota keluarga kita dengan saling mengucapkan, "Aku mengasihimu." Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hukum kasih-Mu jelas, namun kami tak mampu menjalankannya dengan pantas. Ampunilah kami. Dengan alasan bahwa kami manusia yang terbatas, kami mendendam dan membalas, bukannya mengasihi dan mengampuni tanpa batas. Ampunilah kami. Tuhan yang baik, mampukanlah kami mengasihi dengan kasih-Mu yang tak bertepi. Mampukanlah kami. Amin. Terimalah berita anugerah dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Amin, syukur kepada Allah. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 358, bait yang pertama sampai kedua, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita berdoa memohon hikmat-Nya. Mari memohon hikmat Allah sebelum menerima sabdanya. Tuhan yang baik, kami hendak merenungkan firman-Mu. Terangilah batin kami manusia yang berdosa ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama hari ini dari Roma 7 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang kukendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Bacaan Injil hari ini dari Matius 11 ayat yang ke-16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa kabarnya? Jika selama masa ibadah online ini saya tidak bisa mendengar jawaban Bapak Ibu dan Saudara-saudara ketika saya bertanya apa kabarnya, kali ini saya sengaja ingin mendengar secara langsung jawaban dari salah satu jemaat atas pertanyaan saya tadi. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Saya akan tayangkan sebuah video. Ya, apa kabar? Kabarnya baik. Baik ya. Jadi awalnya kita panik, banyak update tentang berita COVID ya, jumlah yang positif berapa, terus di daerah mana penyebarannya seperti apa, dan bahkan di dunia yang lain, di negara yang lain begitu ya. Karena kita merasa perlu saat itu, kita merasa perlu untuk tahu berapa orang yang sudah positif gitu ya. Semakin dekat daerahnya dengan kita jadi semakin panik gitu. Iya, dan di saat melihat bahwa di Tambun, di tempat Bapak Ibu tinggal ya, itu udah zona merah. Zona merah, kita juga panik, mengalami kepanikan dan memaksa bernegosiasi awalnya, tapi setelah itu memaksa Bapak Ibu untuk ke Cikarang karena memang Bapak Ibu itu
punya kegiatan usaha di rumah ya, warung seperti itu, dan berinteraksi dengan banyak orang yang kita tidak tahu dari mana asalnya, dan ya pasti posibilitasnya jadi tinggi ya. Seperti itu, dan akhirnya kita berhasil Bapak Ibu ke Cikarang selama seminggu, tetapi setelah itu ya kita kehabisan bahan makanan dan perlu ke pasar. Bahan makanan ini maksudnya sayur karena di warung kan nggak kehabisan. Tapi itu bentuk kepanikan juga karena sempat juga ditanya, kita masih punya karung beras berapa gitu kan, masih cukup gitu. Jadi sampai seperti itu gitu, kita kepikiran hal-hal yang terlalu jauh lah seperti itu. Tapi memang waktu ke pasar sekali itu agak kita deg-degan juga sih. Pertama kali ke pasar kita udah siapin sarung tangan, pakai masker, pakai baju panjang, terus bahkan pakai celana panjang dan sepatu, dan itu agak aneh ya kalau ke pasar ya. Tapi setelah melihat kerumunan juga kita nggak langsung masuk seperti itu ya, kita tunggu agak sedikit, nggak terlalu berkerumun begitu, terus kita mulai membeli beberapa yang kita butuhkan. Tetapi memang pas pulangnya tetap aja sih ngerasa seolah-olah tenggorokannya tiba-tiba badannya panas, itu psikosomatis. Kayak gitu. Kita mengalami juga seperti itu. Ya teman, banyak hal positif ya, akhirnya kita menerima lah, kita bisa mencoba untuk menerima awalnya, dan kita harus belajar keterampilan baru di pekerjaan ya, di sekolah. Banyak keterampilan baru, banyak belajar aplikasi-aplikasi, menjadi lebih kreatif, dan kalau di rumah kita bisa lebih banyak olahraga, kemudian jadi ngurusin rumah, belajar masak. Hal-hal yang esensial yang mungkin selama ini kita nggak terlalu pikirkan menjadi prioritas begitu. Dan memang kalau di pekerjaan itu juga kita sempat panik, karena kalau di bidang saya di manufaktur itu banyak orderan yang menurun ya dari customer. Terus kita juga banyak mendengar berita di beberapa perusahaan yang mengalami PHK, bahkan ada yang tutup seperti itu ya. Itu juga menjadi kepanikan tersendiri ya. Jadi pokok doanya panjang lah ketika masa awal-awal seperti itu ya. Tapi ya pada akhirnya kita berpikir kita harus berdamai dalam kondisi seperti ini, dan kita mencoba untuk melihat hal-hal yang esensial. Jadi yang esensial itu adalah bagaimana kita memiliki iman yang terus berproses, dan mencoba untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi hal itulah yang mau coba kita lakukan sampai seterusnya ya. Jadi bersyukur pada Tuhan untuk kondisi ini, sampai akhirnya kita dapat mengatakan bagaimana kabarnya, kita bisa menjawab kabar kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika tadi kita melihat video yang sudah ditayangkan dari salah satu sahabat saudara kita, maka kalau kita berjumpa secara langsung, saya lebih yakin lagi bahwa mungkin masih ada banyak cerita begitu loh yang bisa dibagikan, terkhusus di dalam kita menjalani masa-masa pandemi ini. Entah itu cerita yang menyedihkan, entah itu cerita yang sifatnya reflektif, atau bahkan mungkin biasa-biasa saja. Nah, setujukah saudara jika kemudian saya berkata bahwa nyatanya masa-masa pandemi ini memang membawa efek pada permasalahan psikologis? Dari mulai isolasi mandiri, pembatasan sosial berskala besar, anjuran untuk social distancing, physical distancing, dan tanpa disadari itu membawa dampak pada kesehatan psikologis, kesehatan mental yang kita alami. Tapi ini tentu tidak bisa digeneralisir ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, karena dampaknya memang jelas bisa berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Oleh karena itu saya ingin berbagi bahwa di dalam menghadapi masa-masa ini, setidaknya ada 3 fase yang sangat wajar dialami oleh manusia. Yang pertama, yang kita namakan sebagai fase disrupsi. Jadi di dalam fase ini, manusia atau seseorang mulai mengalami perubahan pola hidup, perubahan rutinitas sehari-hari. Dia mulai merasa kebebasanku sudah hilang, karena tidak bisa lagi berpergian, kemana-mana juga ada pembatasan dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, berbagai informasi yang beredar mengenai pandemi juga membuat hidup ini terasa begitu mencekam. Tidak sedikit yang kemudian mengalami kecemasan yang berlebihan karena khawatir tertular, sulit konsentrasi, dan kemudian diikuti oleh perubahan pola makan mungkin atau pola tidur. Itu fase yang pertama. Lalu fase yang kedua yang disebut sebagai fase disorientasi. Pada fase ini orang dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Dan di tahap ini mungkin saudara sudah mulai merasa lelah secara mental karena merasa, ya kapan ya pandemi ini akan berakhir? Tidak ada satupun yang tahu. Saudara juga mulai bisa mengalami perasaan kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka orang menjadi lebih sensitif, mungkin menjadi lebih mudah marah, lebih cepat tersinggung, mungkin dia juga entah kenapa jadi mudah sedih seperti itu. Nah, belum lagi jika fase disorientasi ini kemudian berjumpa dengan keberadaan bahwa kita kehilangan pekerjaan kita. Maka orientasinya menjadi semakin agak membingungkan, begitu nggih. Ditambah daya beli yang juga mulai menurun, barang-barang juga mungkin mulai langka, semua rencana sulit tercapai, yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan target. Dan ini akan membuat kehidupan kok rasanya berjalan lambat, penuh kejenuhan dan juga kekhawatiran. Itu fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga, ini adalah fase acceptance. Kita katakan ini adalah fase penerimaan. Jadi ini fase, di dalam fase ini kita mulai bisa menerima atas standar normal yang baru yang sudah muncul. Ketika saudara telah berhasil melewati fase-fase sebelumnya, fase 1 dan 2, maka saudara akan bisa menerima kondisi hari ini tanpa syarat, begitu nggih. Diikuti dengan mulai bisa berdamai dengan keberadaan diri dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saya menyadari secara pribadi bahwa di dalam menghadapi pandemi ini, manusia memang lemah kok. Manusia itu memang mudah cemas. Manusia itu memang mudah takut. Bahkan di tengah kemajuan teknologi, manusia pun rupanya masih saja rapuh. Bukankah kalau kita perhatikan akhir-akhir ini kita juga mendengarkan informasi ya, bahwa mutasi-mutasi yang terjadi di dalam diri virus itu nyatanya juga tidak selalu bisa diantisipasi oleh sains. Kurang lebih butuh setelah berapa waktu ini, kurang lebih mungkin 4 bulan dari awal kita mengalami ini sejak diumumkan secara internasional ya Bapak Ibu. Faktanya laboratorium yang canggih di banyak negara maju pun juga belum mampu untuk benar-benar menemukan vaksin. Meskipun konon telah bisa dipetakan begitu loh struktur informasi genetik dari virus ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menghadapi rasa cemas dan ketakutan di dalam diri manusia, maka manusia membutuhkan hal-hal yang bisa melegakan, yang bermuara pada janji keselamatan, dan itu rupanya tidak sepenuhnya bisa dijawab oleh teknologi. Di mana manusia mendapatkan hal yang seperti itu? Di mana manusia bisa mendapatkan kelegaan yang seperti itu di tengah segala kondisi psikologis yang drop, yang takut, yang penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan. Ketika ilmu teknologi mungkin tidak bisa memberikan kelegaan itu, orang mulai berlari kepada agama. Agama diyakini sebagai salah satu jalan untuk manusia mendapatkan kelegaan secara psikologis. Dengan kata lain, di dalam agama ada obat terhadap kecemasan dan ketakutan. Banyak orang Kristen yang kemudian memakai Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang menjadi bacaan kita hari ini sebagai jaminan kelegaan psikologis atas kondisi hidup yang mencekam. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya yakin, banyak juga jemaat GKJ Bekasi Timur yang mengingat ayat ini di saat kondisi psikisnya sedang drop, di saat ada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kalau saya tanya pasti banyak ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang memakai Matius 11 ayat 28 sampai 29 ini sebagai ayat emas, ayat yang menguatkan. Tapi mari hari ini kita akan pahami bersama apakah yang menjadi latar belakang konteks dari ayat ini dan seberapa tepatkah kita sudah memahami ayat ini di dalam konteks kita yang secara psikologis terdampak oleh pandemi ini. Mari kita perhatikan, pengertian kata kuk ini bisa dimengerti dengan mudah bagi orang-orang yang mempunyai latar belakang Yudaisme, Bapak Ibu. Sebagaimana Injil Matius
ini memang ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Jadi besar kemungkinan yang jemaat di mana Matius mengirimkan surat ini mudah sekali mengerti apa yang dimaksud dengan kuk. Jadi di dalam keyakinan Yudaisme ada sebuah upacara yang bernama bar mitzvah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di mana di dalam acara itu seorang anak Yahudi yang berumur 12 atau 13 tahun, dia wajib mengikuti upacara untuk menjadi katakanlah anak hukum. Jadi secara simbolis di dalam upacara ini anak itu akan melakukan yang namanya aliyah atau naik pada bernah menghadap mimbar untuk menerima kuk hukum Taurat. Dan ahli Taurat dan orang Farisi telah meletakkan beban yang sangat berat dengan menambah hukum-hukum Taurat Musa yang berasal dari tradisi rabinik. Sekurang-kurangnya ada 600-an lebih hukum. Jadi terbayang beban psikologisnya. Melakukan 10 hukum saja sudah berat, Bapak Ibu, apalagi kok 600-an lebih hukum. Belum beban psikologisnya jika seseorang tidak melakukan atau tidak memenuhi hukum-hukum itu. Dan di dalam bacaan pertama, Paulus juga menggambarkan kok kondisi umum dirinya dalam keberadaannya ketika berhadapan dengan hukum Taurat. Seringkali manusia itu tahu loh apa yang baik dan yang benar. Tetapi ketika ingin melakukannya malah mendapati dirinya, loh kok aku melakukan hal yang sebaliknya. Jadi dosa itu tidak bisa dihindarkan hanya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya itu tahu hukum Tuhan apa, 600-an itu lebih tadi nggih. Dosa itu tidak bisa dihindarkan hanya dengan kita tahu hukum. Karena dosa itu sifatnya berakar di dalam daging. Kebiasaan-kebiasaan buruk, prasangka-prasangka, semuanya itu seolah-olah telah menjadi satu begitu loh. Di dalam sistem saraf kita, di dalam bagian tubuh kita. Jadi dengan kata lain, Paulus mengingatkan kita tidak perlu bermegah begitu di dalam hukum Taurat. Seakan-akan dengan tahu perintahnya kita sudah pasti bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenyataannya tidak. Semua hal yang kita lakukan itu hendaknya berakar pada prinsip pertama hukum kasih, yaitu karena cinta kita kepada Allah. Dan dalam kesadaran betapa beratnya hukum Taurat, Yesus kemudian mereformulasi hukum Taurat yang rumit itu tadi, sehingga kuk atau halakha, petunjuk moral yang kemudian kita kenal sebagai hukum kasih, yang disebutkan oleh Yesus di ayat 28 dan 29 itu dikatakan sebagai enak, lebih ringan. Ya karena hukum kasih menjadi lebih sederhana dibandingkan 600-an sekian tadi tradisi rabinik terkait dengan hukum Taurat. Hukum Taurat selama ini telah membebani kondisi psikologis begitu umat-umat Yahudi pada saat itu, sehingga mereka mengalami tekanan yang tidak mudah dalam kehidupan beragamanya. Dan dalam kondisi psikologis yang seperti itulah Yesus kemudian mengungkapkan apa yang dia katakan di ayat 28 sampai 29. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan seterusnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, benar adanya bahwa ayat 28 sampai 29 tersebut memang dimaksudkan oleh Yesus untuk memberikan kelegaan secara psikologis pada orang-orang Yahudi yang saat itu merasa begitu terbeban dengan beratnya hukum Taurat. Tapi kan bukan dalam artian hukum dan kuk itu kemudian sama sekali hilang Kan tidak Bapak Ibu. Kita tetap diajak untuk mewujudkan hukum kasih sebagai kuk yang baru yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi jika hari ini saudara juga sering memakai ayat itu tadi sebagai ayat yang melegakan saudara secara psikologis di dalam masa-masa pandemi ini, jangan juga kemudian lupa latar belakang dari teks ini. Bahwa meskipun kuk hukum Taurat yang banyak dan membebani itu tadi sudah direformulasi oleh Yesus dan menjadi kuk hukum kasih, kita tetap ditantang untuk memikul hukum kasih itu tadi mewujudkannya. Bagaimana saya harus mewujudkannya? Sederhana saja Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Jika saudara sudah merasakan kelegaan secara psikologis karena mendengar ayat 28-29 tadi, dan artinya saudara sudah sampai di fase yang ketiga yang saya sebutkan di awal sebagai fase acceptance atau penerimaan.
Kita juga harus ingat bahwa mungkin di luar sana masih banyak orang yang berada di fase pertama, disrupsi, atau fase kedua, disorientasi, yang hidupnya masih lemah, masih khawatir, masih takut, secara ekonomi mungkin juga mulai jatuh. Maka pada situasi itulah, hukum kasih itu harus kita wujudkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi mereka, hadirlah untuk mereka dan tolonglah mereka. Jika kelegaan yang saudara dapatkan dari ayat 28-29 atau katakanlah dari agama itu tadi hanya untuk saudara sendiri, yaitu artinya agama sekedar menjadi sebuah candu bagi diri kita sendiri. Saudara tentu tahu apa itu candu. Candu itu memabukkan, candu itu melemahkan, tetapi candu itu juga menyenangkan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita beragama di masa-masa yang berat ini, kemudian kita hanya sibuk dengan nasihat-nasihat yang bagus, yang melegakan diri kita. Seperti ayat 28-29 tadi, dan kemudian dipek dewe begitu loh. Dipakai sendiri, dinikmati sendiri. Karena itu, jika saudara-saudara membaca teks di dalam bacaan Injil hari ini, jangan lupa ada unsur sosial dalam hukum kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Hadirlah juga untuk orang lain yang masih terbeban secara psikologis. Dengan demikian, hukum itu dibuat bukan untuk mematikan, melainkan membagikan kelegaan dan kehidupan bagi orang lain. Amin. Mari kita sharing bersama keluarga. Masing-masing anggota keluarga secara bergiliran menyampaikan refleksi atau kesan pribadinya atas firman Tuhan yang telah dibaca dan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta. Pertanyaan yang bisa didiskusikan, sudah di fase manakah saudara menghadapi pandemi ini? Apakah yang bisa saudara lakukan untuk membagi ketenangan dan kelegaan pada orang lain? Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti telah diberitakan di dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pelayanan Gerejawi. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan sampai dengan hari ini. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja dapat mengangkat badan pelayanan gerejawi di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kewajiban badan pelayanan gerejawi adalah yang pertama, melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada majelis gereja
baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Dan yang ketiga, membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini akan dilakukan pelantikan badan pelayanan gerejawi. Adapun badan pelayanan gerejawi yang akan dilantik pada hari ini adalah Komisi Tangga Bencana dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat. Saudara-saudara yang akan dilantik, saya akan panggil namanya satu persatu dan saya mempersilahkan saudara untuk berdiri dan maju ke depan. Dari Komisi Tangga Bencana, Saudara Andreas Cahya Naftalis. Dan dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat, Saudara Alun Nur Cahyo. Agar jelas bahwa saudara berdua bersedia melaksanakan tugas badan pelayanan gerejawi dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saya mempersilahkan saudara berdua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota badan pelayanan gerejawi, serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Andreas Cahya Naftalis? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Dan bagaimana jawab saudara Alun Nur Cahyo? Ya, dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita telah mendengar jawaban dari kedua kekasih hati kita yang telah menyanggupi untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita layankan berkat bagi kedua saudara kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, memberkati saudara berdua di dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia dan kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menolong kami, dan Kau telah memanggil umat-Mu untuk menjadi pelayan-Mu. Dan biarlah Engkau memampukan setiap umat yang dengan siap menjawab panggilan-Mu Tuhan, dan mereka mampu melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah umat-Mu, dan berkatilah setiap dari kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, inilah kedua kekasih hati kita yang telah menjawab iya atas panggilan pelayanan. Sambutlah mereka dan tolonglah mereka di dalam doa, daya, dan dana untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan kini saya mempersilahkan kepada majelis gereja untuk menyerahkan surat tugas SK. Mari menghimpun persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur. Dengarkanlah firman Allah dalam Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini dan menyanyikan juga nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, persembahan ini kami serahkan dalam kerelaan hati. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dan merasa cukup dengan berkat-Mu. Berkatilah gereja-Mu dalam mengelola persembahan ini, sehingga mendatangkan kecukupan bagi setiap yang memerlukan. Tolonglah kami, sehingga di mana kami berada, kami juga dimampukan untuk membagikan kelegaan dan ketenangan jiwa seperti yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di tengah situasi yang mencuri kedamaian hati ini, mampukan kami memberi kedamaian pada sesama kami. Doa kami ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama menyanyikan NKB
188 bait yang pertama dan yang ketiga. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan dengan ketenangan batin dan bagikan itu kepada sesama. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Shalom, puji Tuhan kita semakin dekat untuk kembali beribadah bersama di gedung gereja. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dapat beribadah di gedung gereja. Jemaat yang hadir harus berusia antara 12 tahun sampai 55 tahun.
akan dilakukan pemeriksaan suhu. Jika ditemukan jemaat bersuhu di atas 37,5 derajat Celcius, dengan berat hati tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Seluruh jemaat yang hadir diwajibkan mengisi form self-assessment yang telah disediakan. Jemaat juga harus selalu menggunakan masker, baik di luar maupun di dalam gedung gereja. Berikut adalah alur adaptasi kebiasaan baru saat beribadah di GKJ Bekasi Timur. Kami akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan dalam ibadah new normal. Jemaat yang hadir akan diarahkan menuju antrian untuk cuci tangan. Antrian cuci tangan sudah ditandai dengan menggunakan tapping line berwarna kuning. Tempat cuci tangan ada di area sebelah sana. Di area cuci tangan ini sudah disediakan sabun. Akan tetapi, tidak disediakan kain atau tisu untuk mengeringkan tangan yang basah. Untuk itu, jemaat dimohon untuk menyediakan sendiri, baik itu kain lap atau tisu. Setelah cuci tangan, dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh. Setelah pengecekan suhu tubuh, maka jemaat akan memasukkan amplop ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dimohon untuk membawa amplop sendiri dari rumah dan akan dilanjutkan ke meja pendaftaran. Jemaat akan diminta untuk melakukan daftar ulang kehadiran. Setelah proses daftar ulang, maka akan ada asar yang mengantar jemaat menuju ke tempat duduk yang sudah ditentukan. Ini artinya jemaat tidak diperkenankan untuk memilih tempat duduk sendiri. Tidak hanya jemaat yang harus mengatur jarak, tapi prosesi iringan majelis dan pendeta pun juga harus menentukan jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan yang akan keluar terlebih dahulu adalah sisi sebelah kanan atau blok A. Untuk itu saya memohon kepada asar boleh menemani jemaat keluar. Mari ikuti setiap petunjuk dengan baik untuk menjaga keselamatan seluruh anggota gereja. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.